Pengertian. Pengertian dari energi gelombang laut adalah pengangkutan dan penangkapan energi oleh gelombang permukaan laut. Energi gelombang laut merupakan jenis energi terbarukan dan merupakan bentuk sumber daya global energi laut yang diperkirakan terbesar. Gelombang laut dipengaruhi oleh gelombang angin, gelombang pasang surut, gelombang tsunami, dan pergerakan kapal. Secara energi gelombang, paten pertama dalam energi gelombang terjadi di Paris pada tahun 1799. Monsieur Girard dan putranya mengusulkan penggunaan tindakan mekanis langsung untuk menggerakkan mesin berat. Lalu pada tahun 1910, Ojo Presik mengembangkan perangkat untuk menerangi dan menyalakan rumahnya. Pelapor energi modern adalah Yoshio Masuda. Masuda menguji beberapa perangkat energi gelombang yang berbeda di laut dan menggunakan untuk menyalakan lampu navigasi. Masuda juga membuat Keimei, sebuah kapal besar sebagai platform pengujian dan oscillating water column yang awalnya digunakan untuk navigasi skala kecil. Gelombang energi baru mendapat perhatian di tahun 1973 saat terjadi krisis minyak. Pada tahun 1973, OAPEC melarang ekspor minyak sehingga masyarakat mencari energi alternatif. Pelopor pada tahun ini adalah Stephen Salter. Dia menemukan Salter's duct atau bebek yang mengangguk untuk mengubah kekuatan gelombang menjadi listrik. Salter ducts also known as the Nodding duct or by its officially name the Edinburgh duct, is a device that converts wave power into electricity. Dampak gelombang menyebabkan rotasi giroskop yang terletak di dalam bebek berbentuk buah pir dan generator listrik mengubah rotasi ini menjadi listrik dengan efisiensi keseluruhan hingga 90%. Salter's duct ditemukan oleh Stephen Salter sebagai tanggapan atas kekurangan minyak pada tahun 1970 dan merupakan salah satu desain generator paling awal yang diusulkan untuk program energi gelombang di Inggris Raya. Teknologi. Saat ini sudah terdapat banyak teknologi berbeda untuk energi gelombang laut. Secara umum terdapat dua tipe, yaitu tipe turbin dan tipe buoy, yang terdiri dari pelampung. Contoh teknologi gelombang yaitu absorbers, attenuators, oscillation water columns, overtopping, and inverted pendulum device. Berikut merupakan ilustrasi dari teknologi. Saya akan mempresentasikan tentang absorbers. Absorbers itu merupakan ekstraksi dari naik turunnya gelombang dengan pelampung. Setelah energi diekstraksi, kemudian diubah menjadi energi listrik dengan generator linear atau generator putar. Berikut adalah gambaran atau ilustrasi dari absorbers, di mana naiknya gelombang air laut akan diekstraksi melalui fluid atau pelampung yang akan diteruskan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu attenuators. Attenuators menangkap energi dengan ditempatkan tegak lurus dengan panjang gelombang. Hal ini menyebabkan attenuator melentur terus-menerus di mana segmen terhubung. Sambungan ini kemudian dihubungkan ke pompa hidrolik yang mengubah energi. Ya, ini contoh attenuators. OWC atau Oscillation Water Columns adalah struktur tertutup yang sebagian terendam. Bagian atas struktur yang berada di atas air diisi dengan udara dan gelombang masuk disalurkan ke bagian bawah struktur. Ketika gelombang datang melalui struktur, kolom air naik dan turun mengikuti gelombang. Hal ini menyebabkan udara di struktur atas naik dan turun tekanannya.
Naik turunnya tekanan ini sama dengan mendorong atau menarik udara ke turbin yang kemudian diubah menjadi energi. Ini adalah ilustrasi dari OWC. Teknologi yang lainnya adalah overtopping. Overtopping mengangkat gelombang di atas penghalang yang mengisi reservoir dengan air dan kemudian dikeringkan melalui turbin hidro. Teknologi ini sangat mirip dengan bendungan pembangkit listrik tenaga air konvensional. Sistem yang digunakan overtopping yaitu sistem pengkonsentrasian gelombang air laut. Sistem ini mengandalkan reflektor dan bagian landainya untuk mengkonsentrasikan gelombang air laut. Setelah gelombang air laut terkonsentrasi, maka energi potensial yang terdapat pada gelombang air laut meningkat. Air masuk ke dalam reservoir, kemudian keluar melalui saluran yang terdapat di bagian bawah. Air inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik. Inverted pendulum device. Alat pendulum terbaik menggunakan gerakan gelombang untuk menggerakkan dayung berengsel maju mundur. Gerakan dayung menggunakan pompa hidrolik yang menggerakkan generator listrik. Berikut merupakan ilustrasi dari inverted pendulum device. Kelebihan dari ocean wave ini merupakan energi laut. Energi gelombang laut memiliki banyak potensi karena 71% bumi adalah lautan sehingga pasti bergelombang. Energi yang dihasilkan akan berwarna hijau. Maksudnya ketika kita menggunakan energi ini tidak mengeluarkan gas yang berbahaya dan kita dapat dengan mudah menggantinya dengan energi lain. Energi ini juga merupakan energi terbarukan yang tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Potensi dari energi ini sangat besar. Setiap meter gelombang di sepanjang pantai densitas energinya antara sekitar 30 kW dan 40 kW. Energi ini dapat diandalkan, tidak seperti energi surya mana bisa mendapatkan energi ketika ada matahari. Energi gelombang bisa terus ada karena gelombang laut selalu ada dan tidak pernah terputus. Kekurangannya dari ocean wave energy yaitu energi gelombang bisa menyebabkan konflik dengan adanya samudra dan dapat menyebabkan konflik dengan turis dan warga lokal. Energi ini juga bisa mempengaruhi kehidupan di laut, sehingga perlu adanya pembatasan ukuran dan lokasi. Energi gelombang masih termasuk energi baru karena belum banyak yang menggunakannya. Karena masih termasuk baru, energi gelombang relatif mahal ketimbang energi lainnya. Perangkat juga membutuhkan perawatan rutin yang juga tidak murah. Hubungan gelombang dengan energi yang dihasilkan. Semakin tinggi gelombang, maka semakin besar arus dan tegangan yang dihasilkan. Semakin tinggi gelombang, maka semakin besar efisiensinya. Semakin cepat gelombang, maka semakin besar arus dan tegangan yang dihasilkan. Semakin cepat gelombang, maka semakin besar efisiensinya. Sebelah kiri atas itu adalah grafik hubungan antara tinggi gelombang terhadap voltase dan arus. Sebelah kanan atas adalah grafik hubungan antara tinggi gelombang terhadap efisiensi. Sebelah kiri bawah adalah grafik hubungan antara kecepatan gelombang terhadap voltase dan arus. Dan sebelah kanan bawah itu adalah grafik hubungan antara kecepatan gelombang terhadap efisiensi.